Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang turut hadir dalam kegiatan ini, Bapak Ibu guru yang ikut serta dalam kegiatan ini, Bapak Ibu wali murid SDIT Mutiara Islam, dan juga anak-anakku sekalian yang tentunya Pak Sofyan cintai karena Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga keimanan dan ketauhidan kita, dijaga manhaj kita, dan dijaga tentunya kesehatan kita semua. Taib, anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan Pak Sofyan dan juga rekan-rekan guru pada setiap bulannya dalam pertemuan besar. Kali ini spesial buat kalian semua. Kita datangkan, Masya Allah, pengisi acara di Radio Roja. Kalian pasti kenal ya, kalian pasti sering menyaksikan. Betul, dalam kegiatan atau acara Roja Ceria. Beliau adalah Kak Abu Lukman. Tentu kalian tahu ya siapa beliau. Thayyib. Ini kita datangkan susah payah mengambil waktu sibuk beliau. Kalian jangan sia-siakan kesempatan ini. Catat apa yang akan beliau sampaikan. Kemudian jangan lupa diamalkan anak-anakku, karena insya Allah ilmunya bermanfaat. Thayyib, apa kabar Kak Abu Lukman? Alhamdulillah, Masya Allah, Kak Abu Lukman sudah bersedia. Terima kasih, jazakumullah khairan untuk kegiatan kali ini. Insya Allah kali ini kita, Kak Abu Lukman, membahas Aku Cinta Al-Quran. Kita semua sebagai seorang muslim tentunya dan harusnya cinta dong dengan Al-Quran. Kalian semua cinta juga kan dengan Al-Quran? Tentunya insya Allah kita harus cinta dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab umat Islam, salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, Rasul yang paling kita cintai. Taib, untuk mempersingkat, kita persilahkan kepada Kak Abu Lukman untuk memberikan materi kali ini. Silakan Kak Abu Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adikku, hari ini Kak Abu Lukman ingin mengajak adik-adik supaya lebih cinta Al-Quran. Kak Abu Lukman yakin adik-adik sudah sekolah di Mutiara Islam, di SDIT, bahkan ada yang dari TKIT. Sekolah di sini diajarin Al-Quran tiap hari, menghafal Al-Quran tiap hari, bahkan membaca Al-Quran tiap hari. Insya Allah adik-adik sudah cinta Al-Quran. Betul ya Kak Ahmad Sofyan? Tiap hari kita belajar Al-Quran. Belajar matematika nggak tiap hari? IPA juga nggak tiap hari. Semuanya penting, tetapi yang lebih penting kita pelajari tiap hari. Karena itu Kak Abu Lukman yakin adik-adik sudah cinta Al-Quran. Tapi Kak Abu Lukman ingin mengajak adik-adik supaya lebih cinta kepada Al-Quran. Apalagi sebentar lagi kita akan masukin bulannya Al-Quran, Syahrul Quran, bulan Ramadan. Kita sekarang di bulan Sya'ban, tinggal beberapa hari, nggak nyampe 1 bulan kita akan ketemu dengan bulan Al-Quran. Kalau kita sudah siap, hati kita sudah mulai dibesarkan lagi cinta kita kepada Al-Quran, nanti di bulan Ramadan insya Allah kita akan berbahagia ketemu bulan Ramadan. Bukan cuman berbahagia akan berpuasa, bukan cuman berbahagia akan sholat malam, sholat tarawih berjamaah, bukan juga berbahagia karena nanti setelah bulan Ramadan ada Idul Fitr, tetapi kita juga akan berbahagia karena begitu masuk bulan Ramadan kita akan memasuki bulan Al-Quran. Tempat para ulama adik-adik menyiapkan benar-benar dirinya untuk bulan Ramadan.
sebagian para ulama mereka mengajar di masjid-masjid, selain mengajar Al-Quran, mengajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi spesial di bulan Ramadan, kajian hadisnya ditutup dulu, karena ini bulan Al-Quran. Mereka benar-benar mengisi bulan Ramadan dengan Al-Quran. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, setiap hari di bulan Ramadan beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Gimana caranya itu? Duduk terus ke Abu Luqman, baca Quran sampai khatam, sampai selesai? Enggak, bahkan banyaknya berdiri. Kok berdiri ke Abu Luqman? Bukannya capek? Enggak, karena ternyata Imam Syafi'i ke Ahmad Sofyan, dia hafal Al-Quran dari umur 7 tahun. Lalu kemudian beliau murojaah Al-Quran di bulan Ramadan. Enggak semuanya baca, siang-siang beliau baca, berarti duduk kalau baca. Tetapi kalau malam, siang-siang sampai selesai Al-Quran dibaca. Malam beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam keadaan berdiri, artinya dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat diselesaikan Al-Quran tiap hari. Imam Qatadah 10 hari sekali. Banyak pokoknya para ulama mencontohkan, karena bulan Ramadan bulan Al-Quran, mereka mengisi dengan Al-Quran. Nah sekarang di bulan Sya'ban, Kak Abu Luqman ingin mengajak adik-adik supaya lebih cinta Al-Quran. Kenapa sih kita harus cinta Al-Quran? Dan bisa nggak kita ini menjadi muslim yang cinta Al-Quran? Bisa adik-adik. Ada sebuah cerita contoh orang yang tadinya nggak cinta Al-Quran menjadi cinta Al-Quran. Seorang penyanyi, penabuh gendang yang suaranya sangat indah sekali, namanya Dzadzan, nama orang Arab ya, di Kufah. Nah, Dzadzan ini senang sekali menyanyi, senang sekali menabuh gendang. Karena dia suaranya bagus, dia digemari oleh banyak orang. Dan akhirnya karena dia suka menyanyi, nabuh gendang, senang-senang, ketawa-ketawa, ujung-ujungnya sambil minum minuman keras, mabuk-mabukan. Nah itu nggak cinta Al-Quran. Karena para ulama kita menasehati kita, adik-adik, nggak mungkin terkumpul 2 cinta dalam hati seorang muslim. Cinta Al-Quran dengan cinta nyanyian, nggak mungkin terkumpul. Pasti ada yang kalah. Kalau dia penyanyi, dia juga penghafal Quran, pasti ada salah satu yang paling dia cintai. Nggak mungkin dua-duanya bisa. Nggak bisa dibohongi. Nah kalau Dzadzan ini sampai-sampai dia benar-benar nggak cinta Al-Quran, cintanya nyanyi, nabuh gendang, sambil minum minuman keras. Berkumpul dengan teman-temannya. Dia pemuda tapi suaranya sangat indah. Nah satu hari ketika dia sedang minum, sedang nyanyi, sedang nabuh gendang dengan teman-temannya, lewatlah Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman? Itu kunyah, nama panggilan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang menjadi sahabat yang paling paham Al-Quran, termasuk ulamanya para sahabat dalam bidang Al-Quran. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin mendengarkan Al-Quran sebagaimana yang Allah turunkan dari langit, dengarkanlah bacaannya Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd adalah panggilan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdullah bin Mas'ud atau Abu Abdurrahman. Nah jadi Abdullah bin Mas'ud ini seorang pencinta Al-Quran, sehingga ketika beliau lewat di depan Dzadzan ini dengan teman-temannya yang sedang bernyanyi, apalagi sambil minum minuman keras, dia nggak suka. Karena dia cinta Al-Quran, dia nggak suka dengan nyanyian. Dia ingin mengingatkan pemuda ini karena suaranya sangat bagus.
Dia cinta pemuda ini karena dia seorang muslim. Tapi dia benci perbuatan pemuda ini, bernyanyi-nyanyi, minum-minuman keras, bahkan menabuh gendang. Akhirnya apa? Abdullah bin Mas'ud mendatangi mereka. Yang pertama dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, kendi tempat menyimpan minuman keras dipecahkan. Gendang tempat mereka menabuh gendang itu disobek. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud adalah imam Kufah. Beliau memang ditugaskan oleh khalifah, oleh pemimpin untuk menjadi qadhi di Kufah. Jadi boleh, bukan orang sembarangan. Kalau kita kayak gitu nggak boleh, nanti kita dipukulin sama orang. Karena beliau memang orang pilihan, petugas pemerintah. Tetapi beliau melakukannya bukan karena benci kepada dzan, bukan, benci perbuatannya. Makanya ketika dia sudah pecahkan kendi, dia sobek gendang, lalu dia berkata kepada dzan, seandainya suaramu yang indah itu dipakai untuk membaca Al-Quran, maka engkau adalah engkau. Terus ditinggal pergi. Nah, dzan ini kaget karena ternyata dia nggak kenal siapa yang datang. Kendi dipecahkan, kendang disobek, tapi teman-temannya diam semuanya. Terus nasehatin dia, kalau seandainya suaramu yang bagus dipakai untuk baca Quran, engkau ini adalah engkau. Artinya kamu ini bukan kamu ini sebetulnya. Kamu ini muslim nggak kayak gini, kamu bukan muslim kalau kayak gini kelakuannya. Artinya seorang muslim itu nggak seperti ini. Jadi kalau engkau baca Quran dengan suaramu yang indah, barulah engkau adalah engkau. Dzan ini kaget. Nasihat itu masuk ke hatinya. Terus ketika Abdullah bin Mas'ud pergi, dia tanya sama teman-temannya, siapa itu? Karena dia nggak kenal. Kata teman-temannya, itu Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Dzan langsung nangis. Dia sebagai seorang muslim dinasehatin oleh sahabat Nabi, bahkan dinasehatin bahwa ia memiliki suara yang indah. Kalau dipakai baca Quran, maka engkau adalah engkau. Dia nangis, dia kejar Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud begitu dikejar oleh Dzan, bahkan bajunya ditarik oleh Dzan. Ditarik bajunya. Abdullah bin Mas'ud bingung. Begitu dilihat, ternyata ini pemuda yang tadi nyanyi-nyanyi, mukul gendang sambil mabuk-mabukan, minum minuman keras. Begitu melihat Dzan datang narik bajunya, Abdullah bin Mas'ud gak marah karena dia gak benci kepada Dzan, dia hanya benci perbuatannya. Ketika ditarik, dilihat Dzan, apalagi dilihat mukanya menangis, maka dipeluk oleh Abdullah bin Mas'ud. Bahkan setelah dipeluk, dibawa ke rumahnya, dihidangkan kurma, dijamu, sampai Dzan akhirnya benar-benar menyesal. Dia ingin seperti Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya dia ngikutin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia belajar. Lalu kemudian Dzan menjadi seorang ulama di kalangan para tabi'in, menjadi seorang pencinta Al-Quran. Bisa. Seorang penyanyi adik-adik, terkenal, disukai teman-temannya, suaranya merdu, berhenti langsung menjadi pencinta Al-Quran. Maka kita sebetulnya bisa menjadi seorang yang pencinta Al-Quran. Apalagi kita udah sekolah di Mutiara Islam, tiap hari baca Quran, tiap hari menghafal Quran. Terus kenapa kita tidak menjadi pencinta Al-Quran? Jadi rugi kalau kita cuman belajar Al-Quran, baca Quran, ngafalin Quran untuk supaya dapat nilai aja. Berarti kita bukan pencinta Quran, kita pencinta nilai. Rugi kita kalau belajar Quran, menghafalkan Al-Quran supaya dapat syahadah aja, dibangga-banggakan, ditempel menjadi seorang yang sudah menghafalkan banyak juz dari Al-Quran. Tetapi kita nggak cinta Quran, rugi.
Nah, cirinya kita kalau cinta Quran gimana? Allah berfirman adik-adik dalam Quran surah Fatir ayat 29, alladzina yaqra'unal Qur'an. Mereka yang suka membaca Al-Quran. Lalu kemudian mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Lalu mereka juga berinfak dalam waktu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Maka mereka sebetulnya orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang gak pernah rugi. Gak pernah rugi. Artinya apa? Artinya dia gak pernah rugi. Makanya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, apa artinya mereka yang selalu baca Quran itu? Artinya mereka yang tiap hari baca Quran, dan baca Quran itu jadi kebiasaan. Kalau nggak baca Quran itu ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Karena dia setiap hari baca Quran, setiap hari mempelajari Al-Quran, sehingga dia menjadi orang pencinta Quran. Karena ada orang-orang yang cerdas, baca Quran sebentar aja udah hafal. Setelah hafal udah setoran. Setelah setoran udah Al-Quran yang gak dipegang lagi. Yang penting kalau setorannya udah lancar, udah dapat nilai 100, udah. Berarti dia hanya untuk dapat nilai aja. Tapi pencinta Quran biasa dia, ketika dia sedang duduk, dia murojaah Al-Quran. Ketika dia sedang berjalan, dia murojaah Al-Quran. Seperti orang yang Ghazan tadi, pencinta nyanyian. Karena dia pencinta nyanyian apa? Ketika sedang jalan nyanyi-nyanyi, di mobil nyanyi-nyanyi, ya. Lagi tiduran nyanyi-nyanyi, di kamar mandi nyanyi-nyanyi. Kenapa? Karena dia pencinta nyanyian. Tapi begitu dia jadi pencinta Al-Quran, maka kalau duduk dia baca Quran, berjalan dia baca Quran, di kendaraan dia baca Quran, di tempat yang jelek seperti kamar mandi dia nggak baca Quran, ya. Tapi di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang bersih, dia baca Quran. Kenapa? Dia cinta Quran. Dia nggak mau baca Quran di tempat yang jelek. Kalau penyanyi, lihat aja di kamar mandi aja baca, ya sambil nyanyi. Karena dia tahu nyanyian bukan untuk yang baik, gitu. Bukan di tempat yang baik. Di tempat buruk pun nyanyi-nyanyi ya, karena nyanyian bukan yang baik. Tetapi pencinta Quran, dia akan membaca Quran. Makanya Mutarif bin Abdullah ketika membaca surah ini, surah Fatir ayat 29-30 ini, dia bilang inilah ayatnya orang yang suka baca Quran. Inilah ayatnya para qura, pembaca Al-Quran. Jadi adik-adik, kita sebagaimana surat Fatir, alladzina yatluna kitaballah. Jadi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kitab Allah, ya. Yang maknanya tadi disebutkan, yaitu alladzina yaqra'unal Quran, yang biasa baca Quran. Jadi yatluna kitab Allah di sini artinya mempelajari kitab Allah, yaitu Al-Quran. Nah, kita bisa insya Allah jadi pencinta Al-Quran. Bahkan kita bisa menjadi benar-benar pencinta Al-Quran yang sejati. Zazan aja yang penyanyi bisa langsung berubah jadi pencinta Quran. Nyanyiannya dia lupakan, suaranya yang indah dia pakai baca Quran. Bahkan bukan sekedar menjadi seorang pembaca Quran, menjadi ulamanya tabi'in. Kita yang tiap hari baca Quran, ke sekolah juga baca Quran. Sekarang walaupun online, tetap tiap hari ada Al-Quran. Kita menghafalkan Quran, kemudian didengarkan oleh guru, diperbaiki. Kita diajarkan Al-Quran tiap hari, bukan supaya hafalan banyak saja, bukan. Kita tiap hari diajarkan Al-Quran supaya kita cinta dengan Al-Quran. Kalau belum cinta kepada Al-Quran,
Kita harus banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Tiap hari aku disuruh baca Quran, menghafalkan Al-Quran, tapi kok aku belum cinta Quran. Kalau baca Quran kok males, kalau ngafalin Al-Quran kok sebel, apalagi harus disetor, apalagi banyak salahnya. Banyak istighfar adik-adik. Bisa jadi kita sedang digoda oleh setan, karena Al-Quran ini kalamullah, firman Allah. Al-Quran ini mukjizat yang ada sampai sekarang, yang paling hebat. Lebih hebat dari mukjizatnya Nabi Musa yang membelah laut. Lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Lebih hebat dari semua mukjizat para nabi. Bahkan di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang paling hebat adalah Al-Quran. Padahal Nabi kita Muhammad SAW punya banyak mukjizat. Membelah, bukan laut, bulan yang dibelah. Tetapi ternyata mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang paling hebat, yang paling mulia adalah Al-Quran. Kenapa? Mukjizat yang lain sudah lewat. Bulan yang terbelah sekarang sudah menyatu lagi. Laut Merah yang dibelah oleh Nabi Musa sudah menyatu lagi. Orang yang dihidupkan oleh Nabi Isa sudah mati lagi. Bahkan Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah ke langit. Tetapi Al-Quran, mukjizat kita umat Islam, mukjizatnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, sampai sekarang mukjizatnya ada. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Para sahabat radhiyallahu anhum, sahabatnya Nabi, bahkan Ibnu Mas'ud tadi yang bacaannya seperti yang Allah turunkan dari langit juga sudah wafat. Tetapi Al-Quran sampai sekarang masih sama seperti Al-Quran yang turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Masih sama dengan Al-Quran yang dihafalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Al-Quran yang ada di rumah kita nih, yang di hadapan kita, yang kita baca tiap hari, ini masih sama dengan Al-Quran yang turun dibawa oleh malaikat Jibril. Walaupun sudah ribuan tahun, gak ada yang berubah satu huruf pun. Ini mujizat yang luar biasa. Kenapa kita nggak bisa mencintai Al-Quran? Ini kalamullah, firman Allah. Jadi rugi kalau kita nggak membaca Al-Quran. Makanya tadi dalam surat Fatir, alladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang senantiasa mempelajari kitab Allah, Al-Quranul Karim. Dia akan mendapatkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang gak pernah rugi. Kenapa gak pernah rugi? Karena orang yang membaca Al-Quran tiap hari, dia akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Pertama dari sisi apa? Pahala. Pahalanya jangan disangka, pahalanya luar biasa besar. Kenapa? Karena pahala membaca Al-Quran tidak dihitung per membaca Al-Quran. Sehari berapa kali membaca Quran? 3 kali, berarti pahalanya 3. Enggak kayak gitu. Terus gimana cara menghitung pahala membaca Al-Quran? Ternyata cara menghitung pahala membaca Al-Quran dihitung per huruf. Contohnya alif lam mim dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Alif lam mim yang kita baca di permulaan surah Al-Baqarah diantaranya, ternyata pahalanya dihitungnya per huruf. Jadi alif lam mim aja bukan satu pahala, tetapi alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Jadi alif lam mim ini pahala semua. Nah, jadi adik-adik, kalau kita cuman baca alif lam mim saja,
itu dapat 3 kebaikan, 3 hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan ini dikali 10. Masya Allah. Berarti pahalanya ya bisa dihitung sendiri. Kalau alif lam mim aja 3 kebaikan, kemudian dilipat gandakan jadi 10 kebaikan kali 3, gimana kalau kita membaca Al-Fatihah? Berapa huruf dalam surat Al-Fatihah? Ngitungnya aja susah. Jangankan Al-Fatihah, baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ngitung pahalanya susah. Ada alif, ada lam, ada ha, ada mim, ada dal. Itu baru alhamdu. Belum lillahi Rabbil Alamin. Dihitung tuh ada berapa huruf, ada berapa kebaikan itu, kali 10, bahkan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi gimana kita nggak bisa cinta kepada Al-Quran, umat Islam, kalau tahu ternyata Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran ini ternyata firman Allah, mukjizat yang luar biasa, yang besar di antara mukjizat para nabi dan rasul, bahkan mukjizat yang paling besar di antara mukjizatnya nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahkan mukjizat yang masih ada sampai sekarang. Bahkan kalau manusia, jin berkumpul bikin Al-Quran, jangankan bikin Al-Quran, bikin satu surat yang paling pendek aja nggak bisa. Makanya Al-Quran nggak bisa ditiru, nggak bisa dicontoh, nggak bisa dicontek. Walaupun cuma satu surat, walaupun cuma 3 ayat, nggak bisa. Nah, jadi kita harusnya cinta Al-Quran. Tapi kalau ada yang bertanya ke Abu Lukman, terus kita gimana dong? Kita belum lancar baca Qur'annya. Bisa nggak kita cinta kepada Al-Quran? Bisa. Tadi Kak Abu Lukman cerita si Zazan itu, ulama tabi'in ini, ketika jadi penyanyi, ketika dia tukang minum minuman keras, ketika dia tukang penabuh gendang, terus dia berusaha cinta Quran, bisa cinta Quran, bahkan menjadi ulama. Memang kalau kita belajar Al-Quran nggak bisa langsung mahir, nggak bisa langsung mahir. Tetapi kita nggak harus jadi mahir. Memang kalau orang yang baca Qurannya mahir, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, pintar baca Qurannya, lancar sesuai tajwid, itu bersama malaikat yang dekat dengan Allah. Tetapi orang yang wayatatata'ufi, yang bacanya terbata-bata, yang bacanya belum lancar, masih banyak salahnya, tenang aja, karena Al-Quran ini mulia. Apa kata Rasulullah SAW? Falahu ajran, dia dapat 2 pahala, 2 kebaikan. Padahal satu hurufnya aja 1 kebaikan. Dia nggak lancar, dapat 2 ajar, dapat 2 ganjaran. Jadi tetap nggak rugi. Kenapa? Karena orang yang belajar Al-Quran belum lancar, belum mahir, masih terbata-bata, terus dia baca Quran, dia susah bacanya, dia sabar, dapat 2 kebaikan. Dan insya Allah kalau dia sabar, insya Allah dia bisa menjadi mahir dalam Al-Quran. Bisa. Karena Al-Quran itu mudah. Bagi mereka yang ikhlas, benar-benar ingin menjadi pencinta Quran, terus berusaha belajar baca Quran. Jangankan kita adik-adik, Kak Abu Lukman masih muda, apalagi adik-adik, orang yang sudah tua renta belajar baca Quran, menghafalkan Quran, bisa mereka menghafalkan Al-Quran. Wah, Kak Abu Lukman juga pengen berusaha nih terus nih membaca dan menghafalkan Al-Quran. Karena ternyata adik-adik, banyak kisah mereka yang sudah tua renta baru belajar baca Quran, bukan cuman bisa baca Quran, bukan cuman mahir baca Quran,
tapi juga menjadi hafiz Quran, hafal Quran seluruhnya. Ternyata bisa. Yang penting kita berusaha setiap hari, sedikit demi sedikit. Satu ayatnya ngapalinnya susah ke Abu Lukman. Satu ayat kita belajar, kita baca 10 hari baru hafal. Enggak apa-apa. Baca lagi satu lagi ayat, hafalkan lagi satu ayat, enggak apa-apa. 10 hari lagi, berarti 1 bulan cuma 3 ayat, enggak apa-apa. Lanjutkan bulan depan, berarti nanti 1 tahun cuma dapat 36 ayat. Kata siapa? Karena Al-Quran semakin sering kita baca, semakin sering kita hafalkan, akan semakin mudah bagi kita. Kenapa? Karena pertama-tama kita masih terbata-bata, tetapi kalau sudah mahir, Allah akan mudahkan. Bahkan banyak yang belum bisa baca Quran, tapi hafalannya sudah banyak, sudah berjus-jus. Wah, yang benar Kak Abu Lukman, siswa Mutiara Islam banyak, baca Qurannya belum mahir, masih terbata-bata, kadang masih suka salah baca. Tetapi bersama gurunya diperbaiki bacaannya, ditalkin, lalu kemudian setelah benar dia hafalkan, ternyata hafalannya sudah berjus-jus selamanya, banyaknya, walaupun bacaannya belum lancar. Berarti menghafalnya sudah bagus, tinggal membacanya yang kurang. Kenapa membacanya kurang? Karena adik-adik, Al-Quran itu bukan sekedar bacaan biasa. Ia adalah nadhira wa basyira. Ia adalah peringatan dan kabar gembira. Maka kalau adik-adik membaca Al-Quran, berusaha tenang, kemudian berusaha untuk merenungi artinya, pelan saja, nggak usah terburu-buru. Dibaca tiap hari. Bahkan kalau punya terjemahan, boleh baca terjemahannya, apalagi juz amma. Oh, kalau dibaca terjemahannya, isinya banyak tentang keimanan, iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat. Sehingga kalau kita baca dengan tenang, insya Allah lama-lama kita hafal. Kita sudah hafal juz amma. Coba kita murojaah sambil buka mushaf. Karena kita udah hafal banget juz amma, kita buka mushaf, misalnya kita baca Arabnya juga sambil kita baca. Setelah itu kita baca, kita lihat artinya. Wah, insya Allah lama-lama bacaan kita akan lebih baik. Kenapa? Karena kita cinta Quran. Justru kalau kita sudah menjadi pencinta Quran, kita akan baca Quran tiap hari, membiasakan diri membaca Quran tiap hari. Itu kata Imam Asy-Syaukani. Orang-orang yang alladzina yatluna kitaballah, itu yang biasa dengan Al-Quran. Kalau penggemar musik kemana-mana, bawa earphone, bawa HP, disetelkan musik. Kalau pencinta Quran kemana-mana bawa mushaf. Mushaf Al-Quran itu dibawa. Kalau pergi, dia sedang menyiapkan nih, apa yang harus dibawa nih, pergi jauh nih, berapa hari atau mungkin 1 bulan, dia siapin baju, siapin uang, dia siapin bekal. Tapi pencinta Quran, yang pertama dia siapkan Al-Qurannya, jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Karena dia nggak bisa hidup tanpa Al-Quran. Dia ingin baca Quran, dia ingin murojaah hafalannya, sehingga dia bawa Quran tiap hari. Makanya kalau kita sudah jadi pencinta Al-Quran, membiasakan Al-Quran tiap hari, tadi disebut kita sedang berdagang yang gak pernah rugi, untung terus. Bahkan nanti pada hari kiamat, Al-Quran akan datang menolong orang-orang yang suka membacanya, menjadi sahabat Al-Quran. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran karena nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat untuk sahabat-sahabatnya yang biasa membacanya, biasa menghafalnya. Al-Quran akan menjadi penolong. Ketika itu nggak ada yang bisa menolong. Orang tua kita nggak bisa menolong,
saudara-saudara kita nggak bisa menolong, apalagi teman-teman kita nggak bisa menolong di hari kiamat ketika neraka datang. Dan kita bisa melihat, naudzubillah min dzalik, dengan segala kengeriannya, apinya, racunnya. Orang-orang semuanya takut, nafsi, jiwaku pengen selamat, pengen ditolong. Ketika itu orang tua pengen mengorbankan anaknya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, yubassurunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ketika mereka bisa melihat, seorang ibu bisa melihat anaknya, anak bisa melihat ibunya, bisa melihat saudara-saudaranya di hari kiamat, tapi neraka sudah datang, dibawa oleh para malaikat, ditarik dengan tali kekang, yang setiap tali kekang ditarik oleh ratusan malaikat. Orang-orang ngeri lihat neraka. Seorang ibu ingin mengorbankan anaknya, yang penting dia selamat. Seorang ayah ingin mengorbankan anaknya, bahkan mengorbankan istrinya, yang penting dia selamat. Semuanya pengen selamat, walaupun dengan cara mengorbankan seluruh manusia. Semuanya pengen selamat, semuanya pengen ditolong. Ternyata ketika itu yang menolong, salah satunya yang diizinkan oleh Allah untuk menolong siapa? Al-Quran. Memberikan syafaat pertolongan untuk siapa? Untuk sahabat-sahabatnya, untuk yang tiap hari membacanya, merenunginya, dan berusaha mengamalkannya. Itulah sahabat-sahabat Al-Quran. Jadi kalau kita menjadi seorang pencinta Al-Quran gak rugi. Kalau kita pencinta yang lain, wah, apalagi nyanyian kayak zazan tadi sebelum taubat, wah rugi banget. Makanya sampai Abdullah bin Mas'ud saking sayangnya sama zazan, dia lagi minum kendinya dipecahkan. Ingat, Abdullah bin Mas'ud ini imamnya Kufah. Dia adalah utusan khalifah di Kufah, qadinya Kufah, sehingga dia pecahkan tempat minumannya, dia robek gendangnya, dan dia nasihatin zazan dengan cinta, karena dia adalah pencinta Quran. Melihat zazan suaranya bagus, dia bilang, kalau seandainya suaramu yang bagus dipakai untuk membaca Al-Quran, engkau adalah engkau. Artinya engkau lah sebenarnya itu. Kalau sekarang kau sedang ditipu oleh setan, Muslim kayak gini ditipu oleh setan. Kalau engkau membaca Al-Quran dengan suaramu yang indah, engkau adalah engkau. Zazan aja langsung taubat. Bahkan yang tadinya penyanyi menjadi ulama di kalangan para tabi'in. Nah, adik-adik, mudah-mudahan kita bisa nih menjadi pencinta Al-Qurannya. Alhamdulillah adik-adik sekarang enak. Tiap hari karena disekolahkan di Mutiara Islam oleh orang tua adik-adik, dibimbing Al-Quran. Ada acara kita seperti ini, ngingetin lagi tentang cinta Al-Quran. Tiap hari ditalaki untuk menghafal Al-Quran. Adik-adik menghafalkan Al-Quran walaupun sedang masa pandemi, mengirimkan melalui WhatsApp sama guru-gurunya, diperbaiki, dinilai, supaya kita semakin baik dalam Al-Quran. Nah, terakhir adik-adik, Kak Abu Luqman tutup ya dengan kisah dari Abdullah bin Mas'ud sendiri. Orang yang kata Nabi SAW, sahabat yang bacaannya seperti yang Allah turunkan dari langit. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini inspirasi untuk pencinta Al-Quran. Kenapa? Karena beliau dulu ini orang yang dihinakan. Karena Abdullah bin Mas'ud dulu dipanggilnya Ibnu Umi Abd. Kenapa? Dia nggak tahu bapaknya siapa. Karena bapaknya meninggal di masa jahiliyah.
Orang-orang kenal ibunya, sehingga kalau orang lain dipanggil dengan nama bapaknya, Abu Abdurrahman, gitu kan, atau Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Kenapa dipanggil Ibnu Abbas? Oh, dia anak dari Abbas, pamannya Nabi. Orang-orang Arab dulu senang dengan dipanggil dengan nasabnya, nama ayahnya atau nama anaknya. Nah, Ibnu Mas'ud dulu dipanggilnya Ibnu Umi Abd, karena ayahnya udah meninggal di masa jahiliyah. Dan ibunya ini juga bukan orang kaya, bukan orang yang banyak kerabatnya, bukan orang yang banyak membela, orang lemah ibunya. Makanya disebut ini anaknya si Ibu Abd. Masya Allah. Bahkan badannya kecil. Orang Arab badannya besar-besar, ganteng-ganteng. Ibnu Mas'ud badannya kecil, betisnya kecil. Sampai-sampai ketika dia pernah memanjat kurma, kesingkap betisnya yang kecil. Orang-orang yang ngelihat dari bawah ketawa. Bukan ketawa ngelihat kurma, ketawa ngelihat betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil. Ia pun dari kecil sudah mengembalakan domba. Di mana? Di pegunungan sekitar kota Mekah. Kenapa dia seperti itu? Ya karena dia membutuhkan sesuatu untuk hidup. Orang yang lemah, yang dihinakan, kalau ada undangan gak diundang. Kalau dia gak hadir gak ada yang nanya. Kalaupun dia hadir gak dipedulikan. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Tetapi ketika dia sudah menjadi pencinta Al-Quran, ketika dia sudah menjadi penghafal Al-Quran, sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan, ambillah Al-Quran dari 5 orang. Yang pertama Nabi sebut Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umi Abd, Abu Abdurrahman. Kenapa? Karena Al-Quran yang dibacanya seperti Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan, kalau kalian ingin mendengar Al-Quran seperti yang diturunkan oleh malaikat Jibril, dengarkan bacaannya Ibnu Umi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu. Nah, gimana caranya Abdullah bin Mas'ud belajar Al-Quran? Abdullah bin Mas'ud belajar Al-Quran dimulai dari pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW ketika ia sedang mengembalakan domba. Ia tidak tinggal di kota Mekah karena dia miskin, dia harus mengembalakan domba, sedangkan domba digembalakan di perbukitan, di pegunungan di sekitar kota Mekah. Dia tinggal di sana merawat domba-domba. Suatu hari dia melihat ada 2 orang yang datang dalam keadaan kelelahan, lalu meminta kepada Abdullah bin Mas'ud air susu kambing. Tapi Abdullah bin Mas'ud nggak bisa ngasih air susu kambing. Kenapa? Dia nggak punya kambing. Dia cuma ngembalain kambing punya orang lain. Orang miskin dia. Tapi ketika dia lihat orang yang datang ini, kelihatan dari mukanya bercahaya. Bahkan yang salah satu di antaranya minta dibawakan domba yang kecil yang belum ada air susunya. Ternyata ketika dia baca basmalah, bismillah, itu tiba-tiba mengembanglah tempat susunya, keluarlah air susunya yang banyak, sehingga Abdullah bin Mas'ud juga ikut minum. Sampai dia bingung. Dia akhirnya bertanya kepada orang yang datang ini, "Paman, ajarin aku tadi baca apa?" Padahal baca basmalah doang, pengen belajar basmalah. Bismillah itu adalah ayat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pengen belajar itu bacaan apa itu basmalah, dia pengen belajar. Bahkan dia berhenti mengembalakan kambing, dia mengikuti orang tadi. Tahu tidak orang itu siapa? Ternyata yang datang itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia akhirnya menemani Nabi SAW. Dia siapkan sendalnya Nabi, tongkatnya Nabi. Kalau Nabi pengen wudhu, dia siapkan air wudhu. Dia pengen dekat Nabi, supaya kalau Nabi baca Quran, dia pengen belajar. Kalau wahyu turun kepada Nabi SAW, lalu Nabi menyampaikan pada para sahabatnya, dia yang masih kecil juga bisa dengerin, dia bisa belajar.
Dia temenin Nabi sampai akhirnya ia menjadi orang yang seperti Nabi SAW. Cara jalannya, cara bicaranya, dan yang paling penting, dia juga membaca Al-Quran seperti Nabi. Sampai-sampai Nabi menyebutkan bacaannya Abdullah bin Mas'ud seperti yang diturunkan malaikat Jibril. Kepada siapa Al-Quran turun dari malaikat Jibril? Kepada Rasulullah SAW. Dan bacaan Abdullah bin Mas'ud artinya yang paling mirip dengan bacaannya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia pengen belajar dengan sungguh-sungguh. Kita alhamdulillah sekarang Al-Quran ada di rumah kita, sudah menjadi mushaf. Kita bisa baca dari Al-Fatihah sampai Anas. Kita bisa hatamkan kapan kita mau, bukan cuma di bulan Ramadan. Coba kalau Kak Abu Lukman tanya, kalau kita pencinta Al-Quran, udah berapa kali khatam kita Al-Quran? Bukan di bulan Ramadan, di bulan Syawal sampai sekarang kita masuk bulan Sya'ban, udah berapa kali khatam? Kalau kita hafalan kita 30 juz tapi nggak pernah khatam baca Quran, berarti kita bukan pencinta Al-Quran. Karena kalau kita cinta Quran, kita akan baca Quran tiap hari. Kita punya target, wah sehari saya pengen baca 1 juz, sehingga 1 bulan selesai khatam. Sehingga di luar bulan Ramadan saya sudah menghatamkan 11 juz. Oh, kalau 1 juz kayaknya saya nggak bisa, karena saya harus ngapalin Quran, bantu Umi. Tapi saya punya target, saya punya target, misalnya 1 hari saya akan menghafalkan setengah juz atau membaca setengah juz. Membaca, bukan menghafalkan, membaca setengah juz. Bahkan ada yang Masya Allah 1 bulan saya ingin membaca 1 juz dengan artinya, dengan tafsirnya. Ada yang gitu, baca 1 hari 1 juz, bukan cuma baca Qurannya aja, tapi baca tafsirnya sampai selesai juga 1 juz. Sehingga 1 bulan sekali khatam. Ada yang 2 bulan sekali khatam, ada yang 3 bulan sekali khatam. Kalau 3 bulan sekali khatam berarti sudah hampir 4 kali khatam di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan lebih lagi, bisa 3 atau 4 kali dalam 1 bulan. Paling enggak 2 kali 1 bulan. Dan enggak lama. Kita membaca 1 juz paling 1 jam. Paling lebih dikit kalau bacaannya lambat. Kalau bacaannya cepat, kurang dari 1 jam. Kalau baca dengan artinya, ya 1,5 jam. Dikit. Kalau pagi hari kita setengah jam, siang setengah jam, malam setengah jam, selesai. Nggak lama. Mungkin lebih lama waktu main kita. Kalau kita cinta Quran, kita akan membiasakan diri dengan baca Quran seperti itu. Tapi kalau kita cintanya main, kebanyakan main. Kalau main 3 jam, nggak lama. Malah disuruh berhenti aja, baru aja main. Padahal udah 3 jam, udah cinta main. Kalau cinta Quran, 3 jam juga nggak berasa. Makanya yang penting kita sekarang berusaha mencintai Al-Quran. Dengan cara apa? Kita coba mengikuti jalan para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum yang sudah terbukti pencinta Al-Quran. Kita biasakan hidup kita dengan Al-Quran. Baca Quran tiap hari, baca artinya tiap hari semampu kita, hafalkan tiap hari semampu kita. Insya Allah lambat laun kita akan menjadi pencinta Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran yang akan ditolong nanti oleh Al-Quran pada hari kiamat. Ya, adik-adik, semoga adik-adik semangat ya. Dari sekarang lebih semangat nih untuk menghafalkan, membaca Quran. Apalagi sekarang sudah dekat dengan bulan Al-Quran, yakni bulan Ramadan. Ya, kayaknya udah sejam nih. Udah sejam belum nih? Udah ya, Masya Allah, sudah 1 jam. Mudah-mudahan adik-adik tetap semangat ya di depan HP ya, di depan laptop ya. Karena kita sekarang online mau nggak mau nih. Tetapi walaupun online, kita tetap bisa belajar insya Allah ya. Kak Ahmad Sofyan, itu saja mungkin ya cerita dari Kak Abu Lukman. Mohon maaf nih atas segala kekurangan. Gak ada tanya jawab ya? Gak ada, cukup. Udah 1 jam. Adik-adik semoga setelah ini hari ini aku belum baca Quran, aku mau baca Quran dulu.
Masya Allah. Hari ini aku belum hafalan. Hari ini ada setoran nggak? Kebetulan nggak ada. Nggak ada. Tapi kalaupun nggak ada setoran, bukan berarti kita berhenti baca Quran. Sama hari Sabtu, hari Ahad, sekolah libur, nggak ada setoran Al-Quran. Tetapi nggak libur untuk pencinta Al-Quran. Karena tiap hari kita baca Quran, nggak ada hari tanpa Al-Quran, ya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, terima kasih jazakumullah khairan kepada Kak Abu Lukman yang sudah memberikan kisah yang sangat memupuk kita sebagai pecinta Al-Quran, lebih cinta lagi kepada Al-Quran. Yang sudah cinta, makin cinta, dan makin cinta terus sampai akhir hayat kita dengan Al-Quran. Taib, sampai di sini untuk kakak-kakak, adik-adik SDT Mutiara Islam dalam pertemuan besar ini. Insya Allah kita break sebentar, istirahat sebentar. Nanti kita lanjutkan dengan agenda pertemuan orang tua yang akan diisi oleh Ustadz Fuad Mubarak LC. Kita break sebentar. Pak Sofyan, kok kali ini nggak ada kuis dan hadiah sih? Tenang, nanti ada insya Allah, tapi dengan cara yang berbeda. Qadarullah, karena waktu yang singkat, nanti kita bikin kuis dengan insya Allah dengan Google Form atau dan lain sebagainya. Nanti anak-anak disiapkan ya kesempatannya ya. Nanti insya Allah di-share linknya. Tetap kok ada hadiah supaya kalian bisa mengingat ketika kalian, mungkin di antara kalian ada yang mendapatkan hadiah ini. Wah, ini hadiah mengingatkan aku untuk terus cinta dengan Al-Quran dalam kegiatan aku cinta Al-Quran. Nah, insya Allah bisa jadi pengingat kalian atau lain sebagainya. Kita tutup atau kita break dulu sebentar ya, anak-anakku, adik-adik dan kakak-kakak SDT Mutiara Islam yang semoga dirahmati Allah, dan juga Bapak Ibu yang ikut menghadiri dalam kegiatan ini. Kita break kurang lebih 10-15 menit ke depan, baru kita lanjutkan dengan agenda yang kedua, pertemuan orang tua dalam agenda selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Kak Abu Lukman sudah mau hadir dalam kegiatan kali ini. Kita tutup sebentar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.